Selamat sore semua. Selamat menikmati harinya berkatnya Tuhan hari ini. Terutama kita akan menerima berkat yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu firman Tuhan. Ya, jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memasuki Jumat Agung minggu depan dan Paskah. Sebelumnya saya akan menyampaikan sesuatu untuk masuk ke dalam minggu-minggu yang penting itu dalam hidup kita, dalam hidup orang Kristen. Judul sharing hari ini adalah The Process. So the cross means the process. Jadi saya menerangkan bahwa salib itu adalah sebuah proses yang harus kita jalani dalam kehidupan kita juga. Apa yang Yesus alami itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan kaget kalau mendengar kata salib. Salib adalah kata yang kurang enak dilihat. Maksudnya kurang dalam prosesnya itu, salib yang ada itu berdarah-darah. Jadi Yesus mati di atas kayu salib. Saya mau bawa saudara untuk melihat bahwa semuanya ini adalah arti kehidupan kita. Ya, kita berkorban, kita memberikan kehidupan kita juga setiap hari itu adalah sebuah proses. Jadi salib menerangkan proses dalam hidup kita. Nah, kata arti proses ini penting kita mengerti baik-baik. Sama kita akan mengerti salib ini dalam hidup kita. Tolong ditampilkan ayatnya yang tadi kita baca sama-sama, 2 Korintus 4 tadi. Kata proses ini adalah satu hal yang kita harus mengerti baik-baik ya. Definisi kata proses itu atau kata dibentuk itu artinya dalam bahasa Ibrani-nya adalah yatsar ya. Nanti kita akan masuk ke sini. Kenapa saya tampilkan ayat ini? Karena kata yatsar itu seperti pottery, kayak orang yang membuat craft dari tanah liat, tahu ya? Bisa potter. Ya. Jadi mereka akan squeezing itu tanah untuk menjadi sebuah karya. Bisa menjadi pot, bisa menjadi vas bunga, bisa menjadi apapun hiasannya yang akan dibuat. Jadi dia akan membuat sesuatu yang dari tanah ini menjadi hal yang sangat indah buat kita. So we can see, we can enjoy, we can use that kind of thing to help us. Yeah. Nah, Yesaya 43 ayat 21 sebelum kita baca ayat ini berkata seperti ini. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitahukan kemasyhuranku. Jadi ada kata kubentuk, form. Ya, be fashion bahasa Inggrisnya. To form, to fashion, to frame until there is a form of a result. Jadi kata proses itu kalau dalam bahasa Indonesia juga merupakan rangkaian tindakan, rangkaian peristiwa, rangkaian pembuatan sampai ada hasil. Jadi kalau dibentuk itu bukan hanya soal bentuknya aja, selalu ada hasilnya. There is a result out of it. Nah, kita manusia kalau mendengar kata proses paling nggak senang. Kalau ada mendengar kata mau nggak dibentuk, mau nggak diproses, paling nggak mau. Bisa nggak langsung hasilnya aja Pak? Jadi nggak usah dari lahir langsung hasilnya aja gitu. Jadi habis lahir kita langsung kaya lah kalau bisa. Nggak usah lah proses dulu dari awal naik turun, nggak bisa lah. Kalau bisa, gimana caranya lahir kaya? Bisa nggak? Ada yang bisa. Kalau kita lahir dari keluarga kerajaan Inggris, ya kan? Lahir jadi kaya nggak langsung? Kaya. Tapi tetap mereka langsung kaya nggak? Ada prosesnya nggak? Tetap ada. Semua ini harus kita alami sama-sama. Nah, kata proses ini adalah yang saya mau sampaikan kepada saudara. Karena kita juga harus mengalami salib. Apa yang Yesus alami kita harus alami sama-sama agar kita mengerti salib ini dengan baik. Yang pertama, prinsip yang pertama saya mau sampaikan tentang proses adalah proses kehidupan, pembentukan itu adalah hal yang normal yang Tuhan kerjakan untuk manusia. Jadi kata proses ini, saudara mau you want it or not, it will be there for you. Sama seperti ini. Kalau saudara buka mailbox saudara, tiba-tiba ada tagihan listrik, apa tagihan air. Saudara mau nggak mau bayar nggak? Bayar. Gitu aja, proses seperti itu. Dia nggak tahu alamat saudara, tapi ya nyampe aja pokoknya. Maksudnya saudara nggak usah harus kasih tahu alamatnya, ya dia nyampe aja ke saudara, karena itu dipersiapkan untuk kita.
Tapi ada maksudnya kenapa, nanti saya akan terangkan. Nah, zaman sekarang orang nggak suka proses, mereka suka yang instan. Makanya semua dibuat serba instan di dunia ini, agar orang nggak harus melalui sebuah proses. Iya kan? Dulu kalau kita mau bikin mie goreng, itu susah, harus beli minyak dulu, direbus dulu dan lain sebagainya, siapin bumbunya. Tapi setelah ada merek yang namanya Indomie, saudara nggak perlu kan? Udah ada yang bikinin buat saudara tinggal masak air, terus cemplung jadi. Enak nggak? Enak, terkenal di mana-mana di dunia pun terkenal. Saudara ke Kolos pun ada. Mau apa lagi? Mau kopi? Sekarang ada yang instan. Walaupun emang kopi yang enak ya kopi yang dibuat sama barista. What else? Jabatan. Ada yang mau proses instan nggak? Ada. But you have to pay. You have to change. Kita harus ubah. Kalau orang bilang KTP-nya yang Kristen diubah menjadi agama yang lain. Saudara bisa. Untuk masuk perguruan tinggi ataupun yang lain sebagainya, you have to do something yang kita harus change lah kalau nggak mau prosesnya. Apalagi pernikahan. Ada yang instan nggak? Ada juga. Kalau saudara artis dan lain sebagainya itu sesuatu yang biasa untuk menaikin pamor saudara. Jemaat, ada yang instan nggak? Ada juga. Ada yang jemaat yang suka ya ke gereja ini seminggu, ke gereja sana seminggu, gereja ini seminggu, gereja sana seminggu. Ada juga. Itu ada di mana-mana. Kalau soal instan semua ada di mana-mana. Saudara mau sekarang kita dibentuk untuk kehidupan kita hanya tinggal flicking aja your finger. Melalui apa? Handphone. Sudah flicking, saudara bisa nyalain handphone juga melalui handphone saudara, nyalain lampu melalui handphone saudara. Udah ada diatur semuanya biar gampang, semua kehidupan manusia nggak usah susah lagi. Akhirnya sampai sesuatu misalnya wifi down, internet down, saudara juga down pasti. Coba bayangkan saudara kalau internet down, saudara nggak bisa handphone, saudara nggak bisa lihat apa-apa di handphone, semua mati. Down kita sekarang, iya kan? Susah hidup kita. Padahal dulu kan kita nggak pakai internet, ya kan? Tapi sekarang semua udah dikuasai internet. Once internet down, susah kita. Dulu kalau kita susah kenapa? Mati lampu susah. Harus pakai lilin dan sebagainya. Sekarang kalau mati internet kita susah. Nah, setiap kehidupan manusia selalu diwarnai dengan proses. Mazmur 121 ayat 8 bilang seperti ini. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kenapa Tuhan harus menjaga keluar masuk kita? Keluar masuk menandakan sebuah proses. Manusia itu ada masuk dan ada keluar. Ini perkataan yang melambangkan tentang proses kehidupan manusia. Saudara keluar dari masa single masuk ke masa perkawinan, marriage, itu keluar dan masuk. Keluar dari kehidupan dari rumah saudara, saudara masuk ke tempat pekerjaan saudara. Keluar dari tempat pekerjaan, pulang kembali ke rumah, masuk ke rumah. Keluar dan masuk dan lain sebagainya. Gereja bertumbuh bukan karena gedungnya tambah bagus, tapi karena jemaatnya diproses, dibentuk. Jadi waktu mereka dibentuk, diproses, mereka menjadi hasil yang luar biasa. Ini yang harus kita mengerti sama-sama. Nah, yang kedua tadi yang pertama kita belajar tentang proses kehidupan adalah hal yang normal. Semua kehidupan kita akan belajar, semua normal. Proses itu normal. Now, number 2. Proses untuk membuktikan kemurnian iman kita. Proses untuk menentukan apa yang ada dalam kita ini keluar, terekspos. Di dalam saudara ada puji-pujian, ada kemuliaan, ada apalagi ada kehormatan. Itu semua harus diekspos. How to expose that? Kita harus diproses. Siapa yang suka emas dan berlian di sini? Nggak ada yang suka ya? Nggak ada yang suka. Oke. Luar biasa jemaat ini, nggak ada yang suka emas dan berlian. Saudara tahu kan cara memurnikan emas bagaimana? Ada prosesnya nggak? Ada. Berlian pun seperti itu, bertahun-tahun, beribu-ribu tahun mungkin. Kalau emas dipanaskan sampai tingkat panas tertentu, dia baru murni. Nah, mungkin kita ke ayat selanjutnya. Sebelum saya melihat ini, saya teringat ada satu ayat yang tadi dipersiapkan juga, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7.
Yang nextnya. Nah ini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu ini seketika juga harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Di dalamnya di sana kalau sudah lihat ayat ke-7, yang diuji kemurniannya dalam api. Ada sesuatu yang diuji, ada sesuatu yang dimurnikan. Sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Nah, karakter orang yang sebenarnya, kalau saudara mau tahu, how these people, saya mau bilang ini, kita tahu orang ini realnya bagaimana, the reality of someone next to you. Karakternya atau apapun terlihat waktu mereka lagi susah atau mereka lagi senang. Biasanya waktu mereka diproses itu kelihatan orang, dia seperti apa. When someone face something that is very hard for them, for him or for her, then you will know, oh, this is the person. So this is the really, how can I say? Ini sebenarnya orang ini waktu mereka menghadapi masalah, waktu mereka menghadapi proses. Kalau saudara mau tahu teman saudara itu dia seperti apa aslinya, waktu mereka dalam sebuah proses. Dia pemarah kah? Dia pemaaf kah? Dia gentle kah? Itu kalau dia menghadapi proses. Nah sebenarnya yang diuji, yang dites, yang dimurnikan itu apa sih dalam sebuah proses? Yang tadi yang sudah bahas kita pertama adalah iman. Iman saudara yang diproses. Apa yang di luar saudara itu nggak penting, tapi apa yang dalam kehidupan kita itu yang paling penting. Yakobus 2 ayat 26 bilang seperti ini. Sebab tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi waktu kita mengaku orang beriman, kita harus diuji. Nah ini yang berat. Orang mau dibilang beriman tapi dia nggak mau diuji. Ya. Nah 1 Yohanes 5 4 sampai 5. Kalau kita melihat ayat ini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Your faith, our faith. Nah ini yang harus diuji Bapak Ibu, ini yang harus diuji. Kalau iman saudara diuji, berbahagialah. Karena apa? Karena baru kita mengerti, oh iya, hidup kita ini tough, tapi kita tahu kita punya iman yang teguh. Iman saudara akan terbukti bagus, akan terbukti kualitasnya karena saudara baca firman. Dia seperti itu aja. Saudara nggak bisa bilang beriman tanpa membaca firman, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi firman yang saudara baca setiap hari itu pasti akan diuji, karena dari situlah iman saudara terbentuk. Percayalah, apa yang saudara imani setiap hari, apa yang saudara baca setiap hari tentang firman Tuhan, kalau itu dites di sana, itu luar biasa. Berarti saudara sedang dibentuk. Kalau saudara mau bilang sabar, saudara orang yang sabar, saudara harus dicek gak kesabarannya? Harus. Percuma saudara bilang saudara orang yang sabar, tapi nggak pernah dicek. Saudara yang orang bilang saya orangnya perseverance, saya orangnya gampang mengampuni, saya orangnya gampang mengasihi. Taunya dari mana? Waktu ada orang yang menyebalkan di sekitar kita, waktu ada masalah dalam hidup kita, di situ kita tahu, di situ kita dibentuk. Saya mau kasih satu firman yang mungkin kita bisa cek sama-sama. Siapa yang pernah mengalami duka cita di sini? Semua pernah ya? Semua pernah kehilangan orang tercinta. Tapi ada satu firman bilang begini, duka citamu akan menjadi sukacita. Waduh, kalau saudara baca ayat ini, waktu saudara berduka, saudara pikir, kira-kira saya bisa nggak bersukacita? Firman Tuhan bilang, Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi kalau saudara berduka saat ini, percayalah ada waktunya saudara akan bersuka cita. Pembentukan memang gak enak saudara. Waktu saudara diproses gak enak.
tapi ada yang namanya sukacita di belakangnya. At the end, saudara akan mengalami sukacita. Yang kedua, apa yang dicek lagi setelah iman yang diproses? Yang kedua adalah attitude, saudara. Sikap dan perbuatan hidup kita. Nah, yang membedakan orang yang berhasil dan orang yang gagal sangat simpel, sikap hidupnya. Apa yang membedakan orang berhasil atau gagal? Sikap hidupnya. Bagaimana mereka bereaksi waktu diproses. Ada orang yang diproses tapi tiba-tiba langsung jatuh. Ada orang yang diproses dia tetap berdiri tegak. Dia bisa berhasil dalam hidupnya. Orang benar hidupnya harus selalu bersikap benar. Walaupun di sekelilingnya orang yang banyak yang enggak benar. Saudara harus tetap murni walaupun di sekeliling saudara adalah murni. So wrong thing is wrong, even everyone doing it. Right thing is right, even no one doing it. Kalau saudara benar, saudara tetap benar. Saudara beriman, saudara tetap beriman. Saya kasih 2 kunci buat saudara. Waktu kita berespons, pikiran kita harus benar. So your thought is always positive. Makanya kemarin firman yang saya kasih Filipi 4 ayat 8 kalau nggak salah, bilang seperti ini. Ada nggak di sini kurang? Mungkin ada ya, Filipi 4 ayat 8. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa ayat ini sangat penting? Karena waktu saudara berespons harus dasarnya ayat ini. Di sekeliling saudara ada yang nggak benar. Di sekeliling saudara ada yang nggak mulia. Banyak nggak yang nggak mulia? Banyak. Ada yang nggak adil. Di dunia ini adil nggak? Kita berpikir di dunia ini adil nggak? Tapi apa pikiran kita harus tetap memikirkan yang adil. Ada nggak yang nggak suci di dunia ini? Banyak. Tapi pikiran kita harus apa? Semua yang suci. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Ingat, semua hal yang negatif bila direspons dengan positif akan menjadi positif. Kalau saudara mendengar perkataan negatif, saudara respon dengan negatif, negatif ditambah negatif menjadi double negatif. Tapi kalau saudara mendengar perkataan yang negatif terus tiap hari, tapi saudara respons dengan positif, karena di dalam saudara ada yang positif, yang negatif akan menjadi. Sekarang tinggal bagaimana kita bereaksi dan berespons. Seorang yang hatinya gampang terluka, kalau ada trauma dalam hidupnya, dia akan mengalami kesulitan untuk bersikap benar. Iya nggak? Ada yang pernah terluka di sini? Itu nggak gampang. Itu sangat tidak gampang untuk menghadapi itu. Tapi kata proses ini, begitulah kita akan diproses. Maksudnya begitulah kita akan menerima hal-hal yang nggak enak, tapi bagaimana kita bereaksi. Waktu Yesus di Taman Getsemani dia bilang, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Tapi sampai situ dia perkataan dia berkata seperti lagi. "Tetapi janganlah yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Yesus tetap disalib. Walaupun dia bilang sekiranya ini dapat berlalu. Tapi apa yang dihadapi? Yesus harus naik di atas kayu salib. Dia harus melalui itu semua. Sama seperti kita. Sama seperti kita. Nah, saya mau balik tentang kata ini. Karena ini sering kita alami semua. Semua yang sedap didengar. Kira-kira menurut saudara, ini penting. Saudara mendengar perkataan yang sedap sering atau jarang? Karena ini penting. Ada anak muda, dia difoto sama teman-temannya lagi biasanya sih kalau akhir tahun itu kalau mereka when they finish their school they have to get a picture together lupa. Mereka difoto, tiba-tiba ada yang orang terdekatnya iseng komentar, "Kok kamu gendut?" Simple ya, "Kok kamu gendut di situ?"
Orang yang mendengar perkataan ini, anak muda ini, sangat stres. Apa yang terjadi? Kalau orang yang gendut itu bilangnya apa? Dia harus apa? Diet kan? Dia diet, dia melakukan hal yang ekstrim dan lain sebagainya, akhirnya apa? Dia sakit dan stres lalu meninggal. Cuma karena satu perkataan aja. Kok kamu gendut? Nggak sedap didengar. Tapi kalau orang bereaksi salah, sama seperti kita semua, nggak harus perkataan itu lah. Orang bisa berkata kita macam-macam. Kok kamu apa ya? Apa yang membuat kita kesal dari itu? Kok kamu pemarah misalnya? Kok kamu pelit? Kok kamu perkataannya menyakitkan? Kok kamu ini? Kok kamu itu? Perkataan orang setiap hari masuk dalam kehidupan kita. Tapi orang yang diproses dengan benar, apapun yang dia dengarkan, tapi kalau di dalamnya udah positif, dia akan bereaksi positif. Nah ini yang penting, waktu saudara diproses, please, inside of you, there is a word of God, and one of them must be this one, Philippians 4:8. Semua apapun yang saudara pikirkan, mari kita pikirkan hal-hal ini. Karena yang terakhir, ini waspadalah, waktu saudara diproses. Jangan sampai tawar hati. Tolong balik ke ayat yang pertama tadi di 2 Korintus 4. Jangan tawar hati di dalam situ. Sebab itu kamu tidak tawar hati dibilangnya. Ada kata tawar hati itu. Tawar hati artinya apa? Tawar hati bahasa aslinya itu ekakeo, artinya weak or weary. Atau dibilangnya faint, dibilangnya orang yang mau jatuh pingsan, nggak ada kekuatan sama sekali. Waktu kita diproses, hati-hati dengan kata ini, tawar hati. Juga waktu menghadapi maut dibilangnya. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui kesehari. Siapa di sini yang udah tambah tua? Tambah tua, tambah kuat, apa tambah lemah? Ada kata di sana. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin apa? Is going down ya. Semua kita kan seperti itu. Mau siapapun saudara, mau saudara punya uang setriliun miliar, saudara punya uang satu gedung, saudara punya uang sebanyak apapun, saudara tambah tua nggak? Saudara mau beli apa biar saudara tambah muda? Semua peralatan kecantikan saudara beli yang termahal, saudara tetap tua nggak? Merosot. Itu ada di Alkitab. Saudara mau kaya apapun, saudara akan tetap tua. Tetapi yang penting ini, namun manusia batiniah, your inner man, selalu dibaharui loh banyak ini. Yang awet muda apanya? Harusnya your inner man. Your outer man udahlah. You can do what you can until there's a point you said that's enough. Tapi manusia batiniah itu yang penting, karena ini saudara akan melalui proses seumur hidup. Saudara mau habiskan uang saudara, mau habiskan pikiran saudara, kepintaran saudara hanya untuk menjaga agar kehidupan kita tetap baik, untuk menjaga kehidupan yang secara fisik biar terlihat baik, terlihat bagus, terlihat indah, biar semua orang bilang, wow dia baik ya, wow dia hebat ya, wow dia seperti ini ya. Tapi inner kita gak kuat. Dalam satu waktu, dalam 1 menit, dalam 1 detik, tiba-tiba saudara kena masalah, saudara bisa jatuh. Tapi orang yang berpikir, oke, my inner man is the most important thing, dia akan tetap. Baru keluar kata ini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, bayangkan, penderitaan ringan dibilangnya. Ini yang saya bilang tadi, itu semua proses normal, karena di Alkitab bilang penderitaan ringan, light suffering. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Ini yang saya bilang tadi, proses itu saudara harus terima agar ada kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaannya. Jadi kalau saudara mengalami proses, ready, saudara siap untuk menerima yang terbaik. Ingat, duka cita akan berubah menjadi sukacita. Siapa yang pernah sakit di sini, saudara akan sembuh. Siapa yang lagi mengalami masalah sini, saudara akan mengalami jalan keluar. Tapi proses itu, mungkin ada yang mengalami nggak kesembuhan dan lain sebagainya. Tapi saya percaya waktu kita menghadapi
Raja di atas segala raja, semua kita dalam keadaan yang terbaik. Kita menerima tubuh yang baru. Saya mau tutup dengan satu kata ini. Tinggalkan legasi kita yang baik sekarang untuk anak-anak kita, agar mereka juga siap diproses nanti. Jangan hanya kasih yang enak-enak aja buat mereka. Mereka juga harus siap mengalami proses. Siapkan anak-anak kita dengan firman Tuhan, karena itu satu-satunya. Orang tua yang tahu setiap jawaban dari masalah adalah firman Tuhan, itu yang luar biasa. Jadi kalau anak-anak dalam masalah, mereka harus melihat dulu, oh ini ada masalah, jawabannya dari mana? Mereka cari di firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan. Sampaikan buat cucu kita, sampaikan buat anak-anak kita. Kita tahu bahwa mereka akan pasti diproses. Mereka nggak akan terima yang enak. Di zaman mereka mungkin masalahnya akan beda. Bayangin pandemi ini loh. Anak-anak yang sekolah minggu di belakang itu, mereka harus mengalami yang namanya belajar di rumah. Mereka harus pakai mask dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Mazmur 121. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Mazmur 121 sudah membaca, silakan. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Tuhan mengawasi kita, Tuhan melihat kita, keluar masuk kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.